Oke, kita akan bahas mengenai sisi anak dulu nih, tantrum dari sisi anak. Apa sih sebetulnya yang dialami oleh anak saat tantrum itu terjadi? Oke, jadi tantrum ini adalah perilaku meledaknya emosi yang tidak terkontrol pada anak sehingga ia dapat berteriak, ya, menangis, membentak, menendang, memukul, kadang ada yang menggigit, melempar, wah pokoknya heboh sekali deh gitu. Tantrum terjadi di mana-mana ya. Jadi di usia-usia tertentu, biasanya mulai 1,5 sampai 2 tahun, kadang ada yang dimulai dari 1 tahun juga, itu saat anak merasakan emosi yang begitu besar, yang ia tidak bisa lagi menghadapi emosi tersebut, maka terjadilah tantrum ini, gitu. Nah, dengan perilaku-perilaku yang beragam tadi, sampai berteriak, membentak, kadang melempar, dan lain-lain, ini kita perlu amati dulu sebelum kita mulai menangani tantrumnya, kita perlu cek dulu nih, ini tantrum atau bukan tantrum. Karena ada juga perilaku yang berlebihan, yang heboh ya, yang sampai menangis, meraung-raung gitu ya, tapi ternyata bukan tantrum gitu. Kita lihat sama-sama, di sini ada tantrum dan ada meltdown. Ya, jadi tantrum ini seperti yang tadi sudah disebut, disebabkan oleh emosi yang meledak-ledak gitu. Jadi ia menghadapi rasa marah yang besar, ya menghadapi rasa kecewa yang besar, rasa sedih yang besar dan seterusnya. Tapi kalau meltdown ini adalah kondisi di mana anak merasa kewalahan, tidak mampu menghadapi apa yang terjadi di lingkungannya. Belum tentu akibat dari sesuatu yang tidak dia dapatkan, gitu ya. Nah, kalau tantrum diakibatkan oleh sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dia pengen makan permen, tapi hari itu bukan hari untuk dia makan permen. Terus kemudian dia pengen dibelikan mainan, tapi dia jatah mainannya sudah diambil minggu lalu misalnya, seperti itu. Jadi terhadap hal-hal yang diinginkan tidak tercapai dan muncul rasa kecewa. Itu tantrum ya. Jadi ada penyebab jelasnya, emosinya terasa, dia kecewa, marah dan seterusnya, meledak-ledak, dia tidak bisa menghadapi sehingga muncul perilaku yang juga besar gitu ya, yang besar, yang heboh. Tapi kalau meltdown, ini adalah suatu kondisi di mana anak tidak sanggup menghadapi apa yang ada di lingkungannya, baik itu mulai dari bunyi kadang-kadang, atau tampilan visual, atau sentuhan gitu ya, yang dirasakan overwhelm, gitu, berlebihan untuk dia. Nah, ini adalah situasi yang sangat terkait sekali dengan profil stimulusnya dia, profil sensorisnya, jadi profil fisiknya yang akhirnya berpengaruh pada apa sih yang mampu ia terima dan apa yang tidak. Contoh mudahnya misalnya kita sebagai orang yang sudah dewasa, kalau sedang jalan, misalnya kita datang ke konser, dengar musik yang hingar-bingar, yang kenceng gitu ya, ada beberapa orang yang tidak sanggup menghadapi itu sehingga rasanya jadi emosi terpengaruh dan pengen cepat-cepat keluar gitu. Mungkin panik, mungkin stres ya dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang mampu menghadapi stimulasi dengan suara besar begitu dan akhirnya dia merasa nyaman dan bisa mengikuti konser tersebut. Sama demikian juga anak-anak pun mengalami hal yang sama. Kadang-kadang anak-anak menjadi sangat gelisah, menjadi sangat takut, sangat terganggu ketika misalnya dia bersentuhan secara kencang, jadi dipegang dengan kencang itu dia tidak suka. Atau ketemu dengan suatu tempat yang suaranya begitu memekakan buat dia gitu ya, sehingga dia overwhelmed dan muncullah perilaku tadi ingin pergi dari situasi tersebut. Oke, jadi nah karena ini terkait dengan profil sensori dari tubuh, maka kadang-kadang pemicunya itu tidak jelas. Jadi seringkali penyebabnya tidak jelas gitu ya. Nah, sehingga berbeda nih penanganan tantrum dengan penanganan meltdown. Kalau Anda menemukan ternyata anak Anda bukan tantrum tapi meltdown, kita perlu lebih jauh lagi menelusuri profil sensorisnya, tipe dia seperti apa dan penanganannya tentu menyesuaikan dari situ gitu ya. Tapi kalau tantrum, kita cari tahu penyebabnya apa, keinginannya apa, ya sumber masalahnya apa, dan kita bimbing anak untuk melalui emosinya yang ia rasakan saat itu. Seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke slide berikut.